wabarakatuh. Nama saya Siti Isminur Fitri dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan akhir NIM 149. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Organisasi yang berisi review 5 jurnal serta buku. Semoga dalam video kali ini bisa mendapatkan pemahaman serta gambaran yang terkait dalam materi yang akan saya bahas. Baik, untuk materi pertama, jurnal berjudul Interaksi Komunikasi Organisasi. Sumber dari Nina Siti Salamania Siregar, Jurnal Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL. Yang pertama itu latar belakang. Pengambilan judul komunikasi adalah elemen utama yang menjadi penghubung antar individu maupun antar bagian dalam organisasi. Efektivitas komunikasi internal terbukti dapat memengaruhi kinerja, efisiensi, serta produktivitas suatu organisasi. Penulis melihat pentingnya pemahaman mendalam mengenai komunikasi organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal, untuk mendorong peningkatan prestasi sekaligus mencapai tujuan bersama. Kemudian ada pemersalahan. Penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan pokok. Yang pertama itu ada bagian interaksi komunikasi dalam organisasi memengaruhi kinerja dan hubungan antar anggota. Yang kedua itu ada apa bentuk dan format komunikasi yang penting efektif di lingkungan organisasi. Kemudian, teori yang digunakan ini penulis merujuk pada teori komunikasi dari Page and Fields 2001 yang melihat komunikasi organisasi sebagai proses pertukaran pesan yang menciptakan makna di antara anggota. Selain itu juga teori Laswell Who say what in which channel to whom with what effect juga digunakan untuk memahami unsur-unsur penting dalam aliran komunikasi. Kemudian metodologi. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka, library research dengan menggali literatur dan teori dari berbagai sumber, termasuk Corey Robbins, Lyle Worry, dan juga Arini Muhammad untuk menjelaskan masalah konsep interaksi dalam komunikasi organisasi. Baik, untuk terakhir itu ada hasil penelitian. Komunikasi organisasi dibagi menjadi komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi publik. Jadi di sini kepemimpinan dalam kelompok itu memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi. Hubungan interpersonal yang efektif dicirikan itu dengan keterbukaan, empati, dan juga rasa saling percaya antar anggota. Organisasi dengan sistem komunikasi yang jelas mampu membentuk iklim kerja yang positif dan memperkuat kolaborasi tim. Jadi itu dari materi judul pertama. Oke, baik, selanjutnya jurnal kedua dengan judul Peran Public Relation dalam Komunikasi Organisasi. Sumber dari Aswad Ishak, Jurnal Aspikom. Yang pertama, latar belakang. Perusahaan besar dengan berbagai divisi dan teknologi yang kompleks sering dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kelancaran untuk aliran komunikasi. Artikel ini mengangkat judul Peran PR dalam komunikasi organisasi karena PR dianggap memiliki posisi kunci dalam menyusun strategi. Komunikasi ini juga yang efektif, baik untuk komunikasi internal antar karyawan maupun untuk komunikasi eksternal dengan publik. Yang kedua ini ada rumusan masalahnya. Penelitian ini tuh mengambil ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada bagaimana peran PR dalam merancang model. Yang kedua, komunikasi organisasi. Terus yang ketiga itu ada bagaimana pengaruh budaya organisasi, authoritarian versus participate. Baik, selanjutnya ada teori yang digunakan. Penulis ini menggunakan kajian literatur dari Page and Fields mengenai model aliran komunikasi serta teori PR dari Going and Hurt. Dalam konteks ini muncul dua tipe budaya organisasi, authoritarian yang menerapkan pola komunikasi top down dengan cenderung membatasi arus komunikasi dari bawah ke atas. Yang kedua ada participate yang mendorong komunikasi dua arah dari memberi ruang partisipal aktif dari seluruh anggota organisasi. Selanjutnya itu ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dan temuan relevan dari berbagai buku serta jurnal tentang komunikasi organisasi dan PR.
Yang terakhir ini ada hasil penelitiannya. PR berperan sebagai perancang strategi komunikasi yang disesuaikan dengan budaya organisasi. Budaya authoritarian cenderung didominasi oleh komunikasi satu arah, dan budaya participate ini mendukung komunikasi simetris atau dua arah yang lebih demokratis. Komunikasi eksternal yang kelolanya tuh dengan baik juga berpengaruh penting terhadap pembekuan reputasi dan budaya organisasi yang sehat. Mungkin ini aja dari materi jurnal kedua. Oke, baik, untuk jurnal ketiga ini judulnya Peranan Penting Komunikasi Organisasi dalam Membangun Organisasi. Sumber dari Sidik Purnomo, Arkana, Jurnal Komunikasi dan Media. Oke, baik, yang pertama ini adalah latar belakang. Pengambilan judul ini, komunikasi merupakan elemen vital dalam membangun organisasi yang efektif. Tanpa komunikasi yang baik, proses pengembangan organisasi tidak akan berjalan optimal. Penulis menekankan pentingnya komunikasi terutama antara pemimpin dan bawahan sebagai kunci keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Artikel ini mengulas bagaimana komunikasi dapat menjadi fondasi dalam menggerakkan dan memperketat kinerja organisasi. Permasalahannya, ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama itu ada bagaimana komunikasi organisasi memengaruhi pengembangan dan keberhasilan organisasi. Kemudian yang kedua ada apa peran komunikasi pemimpin terhadap kinerja bawahan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian ada teori yang digunakan. Artikel ini memanfaatkan konsep fungsi komunikasi organisasi yang mencakup fungsi informatif, yaitu penyampaian informasi yang akurat. Terus ada fungsi persuasif, yaitu kemampuan pemimpin motivasi bawahan. Kemudian ada fungsi regulatif, yaitu penegakan aturan dan disiplin. Dan terakhir ada fungsi integratif, yaitu mempererat kerjasama. Selain itu, gaya komunikasi dari Lillewari seperti gaya suportif, emotif, refleksi, dan detektif juga dijadikan acuan. Kemudian ada metodologi. Di sini metodologinya itu penelitian itu menggunakan metode library research dengan menelaah berbagai literatur, artikel ilmiah, dan juga hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan komunikasi organisasi. Fokusnya itu adalah ada konsep dan praktik komunikasi dalam organisasi, khususnya peran pemimpin. Kemudian terakhir itu ada hasil penelitiannya itu komunikasi ini efektif antara pemimpin dan karyawannya menciptakan suasana kerja yang harmonis, mengurangi kesalahpahaman dan juga menyingkirkan produktivitas. Gaya komunikasi pemimpin yang inspiratif dan sportif, membantu bawahan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk bekerja. Komunikasi yang terstruktur dengan baik, internal maupun eksternal, pendukung organisasi dalam mencapai tujuan. Pemimpin ini juga berperan penting sebagai pengendali kualitas komunikasi sehingga organisasi dapat berkembang sesuai rencana. Oke, ini aja dari jurnal ketiga. Makasih. Baik, untuk jurnal keempat ini berjudul Komunikasi Organisasi, Kajian Teori dan Praktik di Perusahaan. Sumber dari buku Komunikasi Organisasi, Widina Bakti Persada 2021. Latar belakang pengambilan judul ini, di era perusahaan modern, koordinasi antar bagian menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya divisi dan unit kerja. Buku ini juga membahas komunikasi organisasi sebagai kunci untuk membangun koordinasi yang efektif, memperkuat budaya kerja, dan pada akhirnya meningkatkan aktivitas si produksi karyawan ini. Keduanya ada permasalahannya. Di sini buku ini mencoba menjawab pertanyaan seperti yang pertama ada bagaimana pola komunikasi internal bisa memengaruhi efektivitas kinerja karyawan dalam organisasi. Dan yang kedua adalah apakah komunikasi formal dan informal memberikan pengaruh yang berbeda pada koordinasi antar bagian. Dan yang ketiga ada teori ini juga digunakan pembahasan dalam buku ini itu banyak mengacu pada teori klasik dari Page and Folds 2001 tentang komunikasi organisasi. Selain itu juga ada pengembahasan mengenai teori jaringan komunikasi dan juga teori sistem sebagai dasar dari analisis. Kemudian ada metodologinya.
Pendekatan ini yang digunakan adalah studi pustaka, literatur review dengan mengumpulkan dan mengkaji temuan-temuan dari penelitian sebelumnya terkait komunikasi organisasi. Fokusnya adalah untuk memahami pola komunikasi yang efektif di lingkungan perusahaan. Dan terakhir itu ada hasil penelitiannya. Buku ini menekankan bahwa organisasi dengan jalur komunikasi yang terbuka dan dua arah itu cenderung memiliki kinerja tim yang lebih kompak dan inovatif. Budaya ini komunikasi yang baik juga mendorong peningkatan motivasi karyawan serta mampu meminimalisir konflik antar anggota organisasi. Mungkin itu dari jurnal yang keempat. Oke, baik, untuk jurnal yang terakhir ini, yang kelima, berjudul Paradigma dalam Teori Organisasi dan Implikasi pada Komunikasi Organisasi. Sumber dari Jurnal Al-Azhar Indonesia Sri Pranata Sosial. Latar belakangnya itu, pengambilan judul ini teori organisasi berkembang sering dengan perubahan cara pandang terhadap dunia kerja. Ada pandangan klasik yang memandang organisasi seperti mesin, pandangan transisional yang menekankan aspek perilaku manusia, hingga pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang lebih humanis. Artikel ini juga membahas berbagai paradigma dalam teori organisasi dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi cara komunikasi terjadi di dalam organisasi. Untuk permasalahannya itu ada beberapa permasalahan juga. Yang pertama itu ada bagaimana perbedaan paradigma klasik, transisional, dan pengembangan SDM mempengaruhi praktik komunikasi organisasi. Dan yang kedua ada apa implikasi setiap paradigma terhadap peran komunikasi dalam mendukung efektivitas organisasi. Untuk teori yang digunakan ini, artikel ini merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh utama seperti Frederick Taylor, manajemen saintifik, Henry Royal, manajemen umum, serta Max Weber, Briox, Shatterbrand, serta Edition, Humanis Maslow. Dari Pace and Furl, setiap teori dikaitkan dengan paradigma organisasi tertentu. Untuk metodologinya, artikel ini bersifat kajian literatur atau juga liberal research yang membandingkan teori-teori organisasi dari berbagai sumber seperti buku karya Goldhaber, Dennis, Splicker, dan Papa, serta Pace and Furl. Untuk hasil penelitiannya yang terakhir ini, paradigma klasik melihat komunikasi organisasi hanya sebagai kontrol dan koordinasi dari manajemen ke bawahan. Paradigma transisional menekankan komunikasi sebagai interaksi dua arah, memperlihatkan aspek psikologisnya dan hubungan antar individu. Paradigma pengembangan SDM juga menekankan keterbukaan, partisipasi, dan juga motivasi, serta menganggap komunikasi interpersonal dan budaya organisasi sebagai kunci keberhasilan. Tidak ada satu paradigma yang paling baik. Komunikasi pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan teknologi terkini dianggap lebih sangat relevan. Mungkin itu aja dari jurnal yang kelima alias yang terakhir. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.